Oke baik, perkenalkan nama saya Dani Cucu, saya dari Fakultas Teknik Elektro. Uh, Kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu pengolahan citra digital. Jika teman-teman pernah menggunakan sebuah laptop atau komputer, sebenarnya layar komputer yang teman-teman lihat itu adalah sejumlah titik-titik warna. Pada umumnya citra berwarna diimplementasikan dengan 3 elemen warna, yaitu red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru, yang masing-masingnya memiliki nilai tertentu. Dengan pencampuran 3 warna ini, maka didapatkan warna tertentu pada pada citra RGB 24 bit. Masing-masing elemen warna RGB memiliki nilai maksimal sebesar 2,8 atau 2/8, yaitu sekitar antara 0 sampai 255. Dengan cara atau metode segmentasi, sebuah citra yang sejumlahnya yang semulanya sulit diolah dengan indera penglihatan secara langsung, kemudian dengan segmentasi bisa mempermudah mengelola informasi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, pada bidang biologi, sebuah citra atau gambar sel hasil pembesaran dengan mikroskop, kemudian pada penginderaan jauh atau remote sensi, kita bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber alam. Kemudian pada segmentasi terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Di antaranya adalah metode iterasi. Kemudian ada K-means, ada juga metode fancy semins, ada juga metode jaringan syaraf Kohonen, dan berbagai teknik kluster lainnya. Dalam pembahasan ini kita akan bahas 4 perumusan masalah. Yang pertama itu, apa sih pengertian dari citra digital atau pengolahan citra digital, kemudian jenis-jenis citra, kemudian elemen dari citra, dan yang keempat itu adalah yang dimaksud dengan logika fusi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama itu adalah kalau secara umum pengolahan citra digital menunjuk pada pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks ini, dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital merupakan sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang diimplementasikan dengan deretan bit tertentu. Suatu citra didefinisikan sebagai fungsi f, x, y, kemudian berukuran M, berisi, dan N kolom. M baris dan N kolom. Dengan X dan Y adalah koordinat spesial. Dan amplitude F titik koordinat XY, di mana intensitas atau tingkat kebuaan dari citra pada titik tersebut. Apabila X dan Y dan nilai amplitudo F secara keseluruhan berhingga atau finite pada nilai dan bernilai diskrit, maka dapat dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra digital. Kita masuk pada pembahasan atau rumusan masalah yang kedua, itu apa saja jenis-jenis citra. Nilai suatu piksel memiliki nilai dalam ruang tertentu dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Jangkauan yang digunakan benda-benda tergantung pada jenis warna. Namun secara umum jangkauan adalah 0 sampai 255. Berikut adalah jenis-jenis citra berdasarkan nilai pikselnya. Yang pertama ada citra biner. Citra biner ini biasa disebut dengan citra black and white. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap piksel
dari citra biner. Citra biner seringkali muncul sebagai hasil proses pengolahan seperti segmentasi, pengembangan, morfologi, atau dithering. Kita masuk pada jenis citra yang kedua, yaitu citra grayscale. Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kenal pada setiap pikselnya. Dengan kata lain, nilai bagian red, green, blue. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Kita masuk pada rumusan masalah ketiga. Apa saja elemen dasar suatu citra? Elemen dasar suatu citra yang pertama itu adalah pixel atau picture element. Gambar yang bertipe bitmap tersusun dari pixel-pixel. Pixel disebut juga dengan dot, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran relatif kecil yang merupakan penyusun atau pembentuk gambar bitmap. Kemudian elemen yang kedua itu ada bit depth. Bit depth atau kedalaman warna. Bit depth menentukan berapa banyak informasi warna yang tersedia untuk ditampilkan atau dicetak dalam setiap pixel. Semakin besar nilai, semakin bagus kualitas gambar yang dihasilkan. Tentu ukurannya juga semakin besar. Yang ketiga itu resolusi. Resolusi adalah jumlah pixel persatuan luas yang ada di suatu gambar. Suatu pixel sering dipakai dalam DPI atau dot per inci, atau juga PPI atau pixel per inci. Setiap DPI menentukan jumlah pixel yang ada setiap satuan luas. Yang dalam ini adalah satuan inci kuadran. Resolusi sangat berpengaruh pada detail dan perhitungan gambar. Kemudian yang keempat itu adalah kecerahan dan kontras. Yang dimaksud dengan kecerahan atau brightness adalah intensitas yang terjadi pada suatu titik citra. Kecerahan ini merupakan kecerahan rata-rata dari suatu daerah lokal. Untuk menentukan kepekaan kontras atau kontras sensitivity pada mata manusia dilakukan cara pengukuran sebagai berikut. Pada suatu bidang gambar dan intensitas B, kita perbesar intensitas objek lingkaran sampai mata kita dapat mendeteksi perbedaan ini. Dengan demikian, kepekaan konteks dinyatakan dalam rasio Weber sebagai delta B atau B. Dari hasil percobaan, diperoleh bahwa mata manusia memiliki rasio Weber 2% untuk bermacam-macam nilai B. Yang kelima ada eksturi. Yang dimaksud dengan eksturi di sini adalah kemampuan mata untuk merinci suatu detail detail bagian-bagian pada suatu citra atau pada sumbu visual. Yang keenam ada kontur. Yang dimaksud dengan kontur atau kontur adalah suatu keadaan pada citra di mana terjadi perubahan intensitas dari suatu titik ke titik lainnya. Yang ketujuh warna atau color adalah reaksi yang dirasakan oleh sistem visual mata terhadap perubahan panjang gelombang cahaya. Yang kedelapan adalah bentuk. Pada umumnya citra yang dibentuk oleh mata merupakan dua dimensi. Sedangkan objek yang diamati biasanya tiga dimensi. Kualitasnya banyak pada tiga dimensi setelah diproyeksikan ke bidang-bidang dimensi kelihatan sama. Yang kesembilan adalah tekstur. Pada hakikatnya, sistem visual tidak menerima informasi citra terpisah pada setiap titik. Tetapi suatu citra dianggap sebagai suatu kesatuan. Jadi didefinisikan kesamaan objek perlu dinyatakan sebagai bentuk kesamaan dalam
suatu himpunan per meter citra atau brightness, color, size, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, sebuah citra tidak dapat disamakan hanya dengan satu permeteran saja, per meter saja. Yang ke-10 ada waktu dan pergerakan. Respon suatu sistem visual tidak hanya berlaku pada faktor ruang, tetapi juga pada faktor waktu. Sebagai contoh, bila gambar ditampilkan secara cepat, maka kita akan mendapatkan kesan melihat gambar yang bergerak. Contoh gambar untuk film kartun. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah deteksi dan pengenalan. Dalam deteksi serta pengenalan suatu citra sering tidak hanya sistem visual kita yang bekerja, tetapi juga seluruh ingatan yang kita miliki. Contoh, apabila kita melihat seseorang wanita dari samping, kita mungkin menafsirkannya sebagai wanita muda, tetapi setelah kita melihat mukanya sebenarnya kita terkecoh dengan dan sebaliknya. Termasuk pada pembahasan yang keempat atau logika fansi. Fansi secara bahasa diartikan sebagai kabur atau semar-semar. Logika fansi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fansiness antara benar dan salah. Dalam teori logika fansi, suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersama. Namun, beberapa besar keadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fansi memiliki derajat keanggotaan dalam rentan 0 hingga 1. Logika fansi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Tingkatan keabuan dan juga hitam dan putih, dan juga bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Kelebihan dari teori logika fansi adalah kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik dan objek yang akan dikendalikan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fancy clustering. Fancy clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dalam suatu ruang vektor yang dibesarkan pada bentuk normal Euclidean untuk jarak antara vektor. Fancy clustering sangat berguna pada pemodalan fancy, terutama dalam mengidentifikasi aturan-aturan fancy. Masuk pada pembahasan atau rumusan masalah keempat, dari segmentasi citra. Segmentasi citra bertujuan untuk memisahkan wilayah atau region objek dari wilayah latar belakang agar objek di dalam citra mudah analisis mengenali objek. Pengembangan citra atau image thresholding merupakan metode dalam rangka yang paling sederhana untuk melakukan segmentasi. Operasi pengembangan membagi citra menjadi dua wilayah, yaitu wilayah objek dan wilayah latar belakang. Kemudian yang pembahasan selanjutnya itu ada distance atau jarak. Jarak digunakan untuk menentukan tingkat kesamaan atau similarity degree atau ketidakjelasan atau ketidaksamaan
atau dissimilarity degree, dua vektor fitur. Tingkat kesamaan berupa suatu nilai atau skor, dan berdasarkan skor tersebut, dua vektor fitur akan dikatakan mirip atau tidak. Berikut ini beberapa jenis metode jarak yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan dua vektor fitur. Yang pertama ada Euclidean distance, adalah perhitungan jarak dua buah titik dalam Euclidean space. Euclidean space dikenal oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani sekitar tahun 3000-an, untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Yang selanjutnya ada chehastek.net. Chehastek merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka. .NET Framework. Bahasa pemrograman ini dibuat berbahasakan bahasa C++ yang telah dipergunakan oleh aspek-aspek ataupun fitur bahasa yang terdapat pada bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Delphin, Visual Basic, dan lain-lain. Standar European Computer Manufacturer Association atau ECMA mendaftarkan beberapa tujuan desain dari pemrograman program C-Crash atau sebagai berikut. Bahasa pemrograman C-Crash dibuat sebagai bahasa pemrograman bersifat bahasa pemrograman general purpose, berorientasi objek, modern, dan sederhana. Kemudian bahasa pemrograman C-Crash ditunjukkan untuk digunakan dalam mengembangkan komponen perangkat lunak yang mampu mengambil keuntungan dari lingkungan terdistribusi. Kemudian yang ketiga, probabilitas pemrograman sangat penting, khususnya bagi programmer yang telah menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. Selanjutnya digunakan untuk internasional, juga sangat penting. C-Crash ditujukan agar cocok digunakan untuk menulis program aplikasi baik dalam sistem client server maupun client embedded. Selanjutnya, meskipun aplikasi C-Crash ditujukan agar bersifat ekonomis dalam hal kebutuhan pemrosesan dan memori komputer, bahasa C-Crash tidak ditujukan untuk bersaing secara langsung dalam kinerja dan ukuran perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C dan bahasa rakitan. Yang selanjutnya, bahasa C-Crash harus mencakup pengecekan jenis atau typing checking yang kuat, pengecekan larik atau array, pendeteksian terhadap percobaan terhadap penggunaan variabel-variabel yang belum didefinisikan. Kemudian probabilitas kode sumber pengumpulan sampah atau Krabby collection secara otomatis. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu editor C-Crash. Berikut beberapa editor yang bisa digunakan dalam C-Crash. Yang pertama, Notepad. Notepad banyak digunakan sebagai editor berbasis teks untuk menuliskan berbagai macam pemrograman, termasuk C-Crash. Yang kedua itu Visual Studio 6. Yang ketiga ada Visual Studio.net. Yang keempat ada editor-editor lainnya seperti Ultra Edit, ada Macromedia Homesite, dan sebagainya.
Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau jika ada penjelasan yang belum jelas, saya persilakan teman-teman untuk komen di kolom komentar. Uh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.